Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus kepada manusia saja tapi juga kepada jin. Oleh karena itu, ketika sekelompok kalangan jin yang berjumlah 7 atau 9 mendengar Al-Quran yang dilantunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya beriman dan menjadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dalam Asbabun Nuzul disebutkan, sebab-sebab diturunkannya surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32 diriwayatkan daripada Ibnu Abi Syaibah daripada Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa jin yang turut mendengarkan bacaan tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu dari jin itu mengingatkan teman-temannya, "Diamlah, perhatikan bacaannya." Sesudah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka pada jalan yang benar. Dalam kitab Fath al-Bari bin Syarh Sahih al-Bukhari bab Zikr al-Jin disebutkan pemimpin para jin itu bernama Wirdan. Para jin itu berasal dari Nasibain, sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara negara Irak dan Syria, yaitu di dekat Mosul. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan para jin itu terbagi kepada 3 golongan, yakni golongan yang boleh terbang di udara, golongan ular dan anjing, serta golongan yang bermukim dan hidup berpindah-pindah. Mari kita simak tuturan sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika di lockdown Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh masyarakat jin untuk berdakwah di tempat mereka. Maka baginda mengajak para sahabat, tapi tidak ada yang pergi kecuali Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka berdua menuju ke sebuah tempat yang tinggi di daerah Mekkah. Kemudian baginda Shallallahu Alaihi Wasallam melockdown Ibnu Mas'ud dengan membuatkan garis dengan menggunakan kaki beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Mas'ud agar tidak keluar dari garis itu, karena jika keluar dari garis itu dia akan mendapat bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Ibnu Mas'ud, lalu berdiri dan mulai membaca Al-Quran. Tiba-tiba beliau dikerumuni oleh makhluk yang jumlahnya banyak. Makhluk-makhluk itu menghalangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sehingga dia tidak dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dapat mendengar suara baginda Nabi. Setelah beberapa lama berselang, makhluk-makhluk itu pergi berkelompok-kelompok seperti awan yang berbondong-bondong, tetapi masih tersisa sekelompok kecil dari mereka. Ketika fajar menyingsing, sekelompok kecil jin itu pun pergi meninggalkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seraya bertanya kepadanya, "Apakah kamu tertidur?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Tidak." Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, "Sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang, tapi saya mendengar Tuhan memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada jin-jin itu agar mereka duduk." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Bila engkau keluar dari garis itu, aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebagian mereka." Jin yang salih pun senantiasa belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.